dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya kita semua? Pasti kita merasakan sukacita yang dari Tuhan, karena penyertaan, perlindungan yang dari Tuhan kita rasakan setiap saat. Dan pagi hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan Juni. Kita akan memulai ibadah, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah bersama-sama kita beribadah dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian tetap setia. Tak ada
puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, di mana kita tetap setia untuk percaya kepadanya, dan hati kita selalu percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan untuk mendasari ibadah minggu pertama pada bulan Juni, kita akan berdoa. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersama jemaat-jemaat-Mu, meskipun masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan setiap saat. Dan Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, minggu pertama pada bulan Juni, biarlah firman-Mu nanti hamba-Mu sampaikan Tuhan. Semuanya itu bukan kepandaian hamba-Mu, tetapi semua hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dan dapat diterima oleh kami semua Tuhan. Berkati dan siapkanlah Tuhan hati jemaat-Mu, sehingga untuk menerima firman-Mu benar-benar dapat diterima, sehingga iman dalam hidupnya semakin lama semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari firman Tuhan pada minggu pertama bulan Juni, terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya minta untuk seluruh jemaat untuk menyiapkan kitab masing-masing. Lalu kita akan buka dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Saya ulangi ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ceritanya begini. Ada seorang prajurit. Ini adalah seorang yang pekerjaannya adalah keamanan. Saya berikan
contoh ini seorang tentara atau TNI. Nah, seorang tentara ini dia masih muda dan dia mendapat tugas dari kepala. Ya, kepala TNI memberikan tugas kepada seorang muda ini untuk berperang. Nah, di saat tugas ini diberikan kepada tentara ini, prajurit ini pasti membawa perlengkapan senjata. Nah, seumpama prajurit ini tidak membawa senjata, lah disuruh perang. Nah, senjatanya apa? Kalau tidak membawa senjata, pasti ketembak duluan, pasti terbunuh dahulu. Tetapi prajurit ini pasti diberikan perlengkapan untuk berperang, yaitu persenjataan. Sehingga apa? Sehingga ada musuh, dia melawan. Ya, saat ada musuh, prajurit ini siap melawan. Karena apa? Dia sudah mempunyai senjata. Dan pasti prajurit ini sudah diperlengkapi oleh kepala regu. Dan apa yang dirasakan oleh prajurit ini? Pasti selalu menjalankan apa yang menjadi perintah dari atasan. Melakukan apa? Tugas, ya, melakukan tugas yang diperintahkan oleh kepala TNI. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema menjadi utusan Tuhan. Menjadi utusan Tuhan. Nah, siapa yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Pertanyaan bagi kita, siapa yang menjadi utusan untuk mengabarkan berita Injil atau firman Tuhan? Yang menjadi utusan, menjadi anak-anak Tuhan, yaitu kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Kita yang menerima keselamatan. Kita merasakan kasih-Nya setiap saat. Kita berani bersaksi. Kita berani mengabarkan firman Tuhan. Kenapa? Kita adalah utusan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat, ya, dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20, di mana di situ Tuhan Yesus memerintah atau memberikan perintah kepada murid-muridnya, ya, untuk menjadi murid yang setia kepada Tuhan, untuk mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya agar kita menjadi utusan Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana agar kita bisa menjadi utusan Tuhan untuk mengabarkan Injil? Yang pertama, di dalam ayat 16 sampai yang ke-18 jelas dikatakan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang harus dimiliki sebagai utusan Tuhan
Tuhan, sebagai saksi Tuhan di dunia ini untuk mengabarkan firman Tuhan, yang harus kita miliki yang pertama, jangan ada ragu di hidup kita untuk percaya kepadanya, atau jangan ragu-ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Ini karena apa? Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus disuruh Tuhan Yesus untuk pergi ke Galilea. Dan pada saat itu dia bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Nah, menjadi utusan Tuhan, jangan sampai iman kita ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan melebihi segalanya. Dikatakan di ayat 18 jelas, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini jelas bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus tiada batas. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita kurang percaya. Ya, jangan pernah. Kenapa? Karena kita adalah utusan Tuhan, saksi Tuhan di dunia ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang harus kita miliki, yaitu tidak ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu merasakan kasih-Nya, yang selalu merasakan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah saksinya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu, orang yang ragu-ragu kepada Tuhan. Ada suatu keluarga di mana keluarga tersebut dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah, ada salah satu keluarga ini anaknya sakit. Nah, anak ini diberobatkan kemana saja, ya, ke dokter, ke rumah sakit yang mewah, yang terkenal. Tetapi orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan. Imannya ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, anak ini tidak sembuh, tetapi semakin sakit. Apakah kita seperti itu? Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan kekayaan kita, sehingga kita ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan. Mulai hari ini kita percaya Tuhan dengan tulus. Karena apa? Buktinya sudah banyak. Di saat kita percaya penuh, di saat kita mempunyai pergumulan yang berat, kita mempunyai persoalan yang berat, di saat kita berserah kepadanya, di saat kita meminta kepadanya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Di saat kita mau percaya penuh kepadanya. Ini Bapak Ibu yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita menjadi utusan Tuhan yang harus kita miliki, yaitu iman percaya kepadanya. Jangan sampai ragu untuk percaya akan kuasanya. Karena apa? Karena murid-murid pada saat itu sudah melihat kuasa Tuhan, di mana Tuhan hadir ke dunia, ya, hadir ke dunia. Dia disiksa,
Dia disalib. Ya. Orang yang tidak berdosa jadi berdosa. Tuhan Yesus mati, lalu bangkit dari antara orang mati. Ini suatu kuasa yang luar biasa, bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Ini dalam ayat 18 jelas itu, Tuhan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Sehingga apa? Sehingga dalam hati kita jangan setengah-setengah percaya kepadanya, tetapi kita percaya, berserah kepadanya. Sehingga apa? Sehingga kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi utusannya yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi utusan Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan firman Tuhan? Yang pertama, jangan ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam ayat 19 sampai yang ke-20a, beginilah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini jelas. Yang kedua yang harus kita miliki sebagai utusan Tuhan Yesus, yaitu yang kedua, mau melakukan perintah untuk mengabarkan Injil. Injil adalah kekuatan Tuhan, sehingga kita sebagai orang percaya menjadi utusan Tuhan harus berani mengabarkan Injil kemana-mana. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena apa? Karena para murid-murid ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di sini jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebuah perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, untuk pergi, untuk mencari orang-orang berdosa, sehingga orang-orang berdosa ini mendapatkan keselamatan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa, Bapak Ibu, yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu melakukan perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil. Injil adalah kekuatan Tuhan. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu mengabarkan Injil, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu kita mau menjadi murid Tuhan terlebih dahulu. Ini sebelum kita pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, kita harus mau menjadi murid Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar kita menjadi murid Tuhan? Kita percaya dengan tidak ragu-ragu kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan selalu melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi lilin di tengah kegelapan,
sehingga kita akan menjadi murid yang setia kepadanya, sehingga kita dapat memuridkan orang lain. Ini tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Yang kedua yaitu melakukan perintahnya untuk mengabarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mengabarkan firman Tuhan atau pemberitaan Injil, yang harus kita lakukan, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga di saat kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berserah kepadanya, lalu kita memuridkan orang lain. Ini kita harus mau jadi murid dulu, ya. Kita harus mau menjadi murid Tuhan dulu sebelum kita memuridkan orang lain. Kita perlengkapi hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan, sehingga kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, setelah kita menjadi murid Tuhan yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan, lalu kita memuridkan orang lain. Siapa itu orang lain? Orang-orang yang terbelenggu hidup dalam dosa, hidup yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah tugas kita untuk menjangkau mereka, agar mereka menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang membawa keselamatan untuk kita. Ini yang kedua yang harus kita mengerti Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi utusan Tuhan. Yang kedua, melakukan perintah untuk mengabarkan Injil, ya, mengabarkan Injil. Tapi sebelum kita mengabarkan Injil, kita harus menjadi murid dahulu. Dengan cara apa? Kita selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tugas kita memberitakan kebenaran Tuhan. Semuanya itu bukan kekuatan kita, tetapi kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita, sehingga kita berani memuridkan orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya terbelenggu dalam dosa. Kita muridkan mereka. Sehingga apa? Sehingga dalam ayat 19 ini tergenapi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa iman. Ya, dewasa iman. Ini yang dewasa iman yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah renungan pada pagi hari ini kita tanamkan dalam hati kita. Kita adalah utusan-utusan Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita mau melakukan perintahnya untuk mengabarkan Injil, sehingga kita sebelum kita mengabarkan Injil menjadi murid Tuhan, dan kita akan memuridkan orang-orang yang belum percaya. Ini tugas kita. Sehingga apa? Sehingga di saat kita melakukan perintah Tuhan ini, ayat yang ke-20b dikatakan bahwa, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi setelah kita menjadi utusan Tuhan yang selalu percaya kepadanya dengan tidak ragu-ragu, dan menjadikan orang lain murid kita, karena kita menjadi murid Tuhan dulu dan memuridkan orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan, ya, jadi Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, di pagi hari ini hamba-Mu sudah sedikit memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini dapat diterima oleh jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu dapat bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam hidupnya untuk menjadi utusan, untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Sehingga di dalam hidup jemaat-jemaat-Mu tidak ada ragu-ragu, tetapi percaya penuh kepadamu Tuhan. Dan jemaat selalu melakukan perintah-Mu untuk mengabarkan Injil dan menjadi murid-Mu, lalu memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di induk maupun di kelompok dan di mana saja. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu dari anak kecil sampai lansia. Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu memberikan perlindungan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat-saat ini sedang mengalami sakit, mungkin di tubuhnya, mungkin di hatinya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkan sakit penyakit ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter segala dokter yang akan menyembuhkan kami semua Tuhan. Sehingga kami terlepas dari sakit penyakit, tetapi kesembuhan yang dari Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin menginginkan sebuah pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai talentanya. Mungkin menginginkan seorang jodoh, pasangan hidup, Tuhan berikan. Dan juga bagi keluarga muda yang merindukan ngomongan atau anak, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan yang akan menjamah kandungannya, sehingga kuasa Tuhan yang terjadi, keluarga muda yang belum mengandung dapat mengandung karena kuasa yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi keluarga muda yang sedang mengandung, kiranya Tuhan sendiri yang menjaga dan memberkati kandungan ibu dan janinnya, sehingga nanti lahir dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu atau seluruh tim medis yang bekerja di rumah sakit di garis depan untuk menangani virus corona Tuhan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga virus itu tidak ada dalam hidup atau tubuh saudara-saudara kami Tuhan, tetapi virus itu pergi dari kami semua dan tim medis Tuhan, sehingga tim medis menjadi sehat dan virus corona pergi dari kami, pergi dari bangsa kami Tuhan, sehingga keselamatan, kesembuhan yang dari Tuhan yang kami rasakan setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa permohonan kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am.
persekutuan orang kudus 10, pengampunan dosa 11, kebangkitan daging 12, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pagi hari ini, minggu pertama dalam bulan Juni, kita akhiri. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dari Kidung PMGJ nomor 91, Praboteng Perang Rohani. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.